Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD. Saya berharap saudara senantiasa dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, saya akan membahas sedikit ya tentang kasus yang menimpa Bapak MKC ya, di mana kita tahu sendiri bahwa dia divonis 10 tahun dan mendapatkan pengurangan ya setelah ada peninjauan kembali yang dilakukan oleh hakim ya saudara. Dan apakah ini adil buat Bapak Muhammad KC dibandingkan dengan Ustadz Yahya Waloni yang juga menghadapi kasus yang sama, terlibat kasus yang sama, yaitu ujaran kebencian saudara ya. Apakah ini fair kita sebagai warga negara Indonesia? Apakah ini sudah fair dan apakah ini sudah bisa dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, kita lihat tanggapan daripada pengacara Bapak MKC. Langsung saya perlihatkan kepada saudara dari channel saudara kita, yaitu Habaget ya, Injil Habaget. Ya, saya senang dengan channel Injil Habaget. Jadi langsung saja kita lihat saudara sama-sama dan silakan saudara menanggapi dan kita dukung bersama-sama Bapak MKC mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Selamat menyaksikan saudara. Jadi 6 tahun. Pertanyaannya, apakah 6 tahun yang dialami oleh saudara kita Bapak Muhammad KC itu sudah adilkah? Dan tentunya Bapak Ibu bila dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh Yahya Waloni, itu sangat tidak sebanding dan sangat tidak adil. Dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan bagaimana pihak ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, dalam hal ini Jenderal Ikim wawancara dengan kuasa hukum Bapak Muhammad KC dengan Bang Martin. Bagaimana wawancara beliau? Langsung saja kita mendengar. Shalom sahabat, salam sadar luar biasa. Saya Heri dari channel Ikim. Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Satu kabar yang cukup menggembirakan yaitu Bapak Muhammad KC yang dituntut 10 tahun penjara mendapatkan keringanan 4 tahun jadi 6 tahun. Apakah ini sudah adil? Saat ini saya tidak menyampaikan sebuah artikel tapi langsung dengan penasihat hukum beliau. Salah satunya yaitu Bapak Martin Lukas Simanjuntak. Shalom Pak Martin. Shalom Pak Heri, apa kabar? Siap, mantap, luar biasa. Wah, Bapak sedang dalam perjalanan. Pak, berita tentang keringanan hukuman Bapak MKC 4 tahun penjara. Saya ingin dengar langsung berita ini benar, Pak. Silahkan. Ya, shalom Pak Heri. Ya, semalam kami mendapatkan kabar dari salah satu atau beberapa media cetak online ya, media cetak online, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Carlison Arianja memutus perkara permohonan yang kami ajukan, permohonan banding, dan mengurangi hukuman Bapak Haji Muhammad Kosman atau H. Muhammad Kosman atau MKC yang sebelumnya divonis oleh Pengadilan Negeri Ciamis selama 10 tahun menjadi 6 tahun, Pak. Nah, sampai saat ini kami belum terima salinan putusannya, namun saya sudah menjalin komunikasi dengan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Bandung untuk segera bisa mendapatkan salinan putusan tersebut. Pada intinya, saya melihat bahwa ada secerca harapan, Pak Heri. Ada secerca harapan yang akhirnya menjawab bahwa terhadap putusan sebelumnya, melalui putusan Pengadilan Negeri Ciamis ya, pada perkara pidana nomor 186 Pak KC, itu memang terjadi banyak kesalahan. Ya, terjadi banyak kesalahan dalam memberikan putusan ataupun membuat putusan. Sehingga pada proses banding ini, Pengadilan Tinggi yang diwakilkan oleh Majelis Hakim itu memutus perkara dengan meringankan sebanyak lebih ringan 4 tahun. Saya sudah duga ini Pak Heri sebenarnya. Putusan sebelum itu tidak berdasarkan keadilan.
ditimbang bukan berdasarkan keadilan, tapi ditimbang berdasarkan selera dan juga ada dugaan kebencian. Nah, ini yang nggak boleh, Pak. Ini yang nggak boleh. Kita kalau berbicara hukum, kalau kita berbicara keadilan itu segala sesuatunya harus ditimbang secara adil. Yang mana itu diamanatkan oleh undang-undang kita di dalam pasal 27 ya. Equality before the law. Seluruh warga negara itu harus diperlakukan sama. Ada perbedaan ya, ada perbedaan dari putusan sebelumnya yang tidak ada hal-hal yang meringankan menjadi ada pengurangan masa hukuman. Ini perlu kita apresiasi, Pak Heri. Ya, ya. Ini perlu kita apresiasi karena berbeda orang, berbeda hakim itu pasti ada berbeda penafsiran terhadap hukum. Nah, inilah yang memang akhirnya waktu juga yang menjawab. Kemarin kan ketika pada saat putusan di Pengadilan Negeri Ciamis, bahkan hakim itu menggunakan alasan social justice. Jadi keadilan terhadap Pak KC melalui putusan itu dicerminkan melalui selera sosial. Itulah yang dimaksud dengan social justice. Nah, ini yang menurut saya tidak adil, Pak. Kalau kita berbicara social justice, kita juga berbicara mengenai adanya potensi disintegrasi bangsa. Yang di sebelah itu ya Waloni juga sama, Pak. Ya. Tapi kan perlakuannya berbeda ya. Nah, ini yang tidak equality before the law gitu. Dari 10 tahun menjadi 6 tahun, apakah ini sudah cukup mempresentasikan keadilan Indonesia, Pak? Kalau Bapak tanya pendapat saya, dibandingkan dengan kasus yang lain, ini awal yang baik. Ini awal yang baik untuk proses ke depan. Tapi apakah ini sudah cukup adil? Menurut saya belum, Pak. Belum. Karena 6 tahun itu waktu yang sangat lama, Pak. Untuk seseorang hukum berdasarkan perbuatan yang ada di dalam kepalanya, Pak. Bukan apa yang dilakukan secara fisik. Nah, di negara-negara beradab seperti Eropa dan Amerika, perbuatan seperti ini tidak lagi diatur oleh ketentuan hukum pidana. Jadi apa yang di dalam kepala dan apa yang kita sampaikan itu tidak bisa dipidana di negara di luar Indonesia. Nah, sayangnya di Indonesia hal-hal tersebut itu masih dianggap sebagai perbuatan pidana. Nah, ini yang harus pelan-pelan nanti negara kita semakin berkembang, semakin pendidikan bertambah tinggi, semakin rata-rata warga negara Indonesia nanti pendidikan juga jadi lebih baik. Saya pikir akan berubah, Pak, nanti, Pak. Ke depan ini sedang berproses. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, Pak. Kita mulai dari kelompok kita. Kita juga jangan terlalu alergi dengan ujaran orang lain. Kita biasakan pemikiran dilawan dengan pemikiran, bukan pemikiran dilawan dengan saling pukulan ya, ataupun mungkin saling bunuh-bunuhan, jangan, ataupun saling lapor-laporan. Sebisa mungkin jangan, Pak. Tapi manakala ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi lagi, seperti dilakukan secara berulang-ulang, dan memang masih diatur dalam hukum positif, saya pikir memang ya terkadang ada juga orang-orang yang terpaksa melakukan itu juga sebenarnya memang tidak bisa kita nafikan juga. Karena memang ketentuannya memungkinkan untuk melakukan pelaporan terhadap orang tersebut. Nah, kalau menurut saya ke depan lebih baik pelan-pelan dibatasi lah undang-undang yang seperti ini, supaya kita ini dalam bernegara, kita ini dalam bersosial itu bisa lebih bebas dalam mengutarakan pendapat. Iya, dalil lawan dengan dalil gitu, Pak ya. Betul. Iya, oke Pak. Dari keputusan ini, apakah pihak penasihat hukum masih ada upaya lain supaya lebih meringankan lagi